Bab 9. Merasa terhormat. Mendengar kata-kata CEO Luo, semua orang membatu. CEO Luo adalah manajer umum, dan dia adalah pemimpin paling atas di perusahaan cabang, jadi hanya ada satu orang yang bisa dipanggil seperti itu olehnya, yaitu CEO Grup Yanchen. Mengingat bahwa dia hampir memukulnya, Kapten Zhang segera menyesal. Dia pun segera berlutut di depan kaki Jerry Yang, dan dengan cepat memohon, "CEO, aku tidak tahu diri dan sombong. Anda orang yang baik, mohon maafkan aku CEO, tolong ampuni aku." CEO Luo tidak tahu apa yang terjadi, dia baru saja mendapat kabar bahwa CEO akan datang ke perusahaan, jadi dia segera bergegas ke kantor, tanpa diduga, Jerry yang sudah berdiri di depan pintu perusahaan, dan sepertinya telah terjadi sesuatu dengan bawahannya. "Apa yang terjadi?" tanya CEO Luo dengan marah. Dia telah merelakan terlalu banyak untuk menjadi manajer umum. Sekarang perusahaan cabang baru saja didirikan, tapi bawahannya sudah menyangkal CEO, maka dari itu dia sangat marah. Wajah Jerry yang penuh dengan kedinginan, "Orang yang baik. Jika aku tidak memaafkanmu, apakah artinya aku adalah seorang penjahat?" Mendengar kata-kata Jerry Yang, Kapten Zhang hampir ngompol karena ketakutan, dan hendak menangis. "CEO, aku tidak bermaksud begitu, aku benar-benar tahu aku salah, tolong beri aku kesempatan lagi." Jerry yang memarahi dengan dingin, keluar. Setelah 5 tahun karir militer, Jerry yang telah lama memahami suatu hal, jika kamu membuat kesalahan, kamu harus menerima hukuman. Dengan statusnya, tidak perlu berdebat dengan seorang penjaga keamanan, tetapi grup Yanchen adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan ibunya di dunia ini, dan tidak ada yang dapat merusak citranya. Kapten Zhang ingin mengemis, tetapi CEO Luo menendangnya dan memarahinya, "Cepat usir dia." Sikap Robin Luo sangat rendah hati. Dia masih tahu sedikit tentang rumor mengenai Jerry Yang. Keduanya memasuki perusahaan, dan semua orang memandang Jerry Yang dengan kaget. Mereka tidak menduga CEO Luo, yang biasanya arogan, sedang membungkuk dan mengikuti di belakang Jerry Yang. Mereka telah lama mendengar bahwa CEO Grup Yanchen akan datang ke perusahaan, dan melihat tampang hati-hati Robin Luo, identitas Jerry Yang sudah cukup jelas. CEO Luo baru saja tiba ke Jiangsu, dan ada banyak orang dari keluarga kelas atas yang mengunjunginya, tetapi sekarang dia malah mengikuti seorang pemuda dari belakang. Sungguh luar biasa. Omong kosong, dengan identitas CEO Luo, bahkan jika orang terkaya di Jiangsu datang, mereka tidak akan mendapat perlakuan seperti itu. Pemuda ini pasti adalah CEO. Sepertinya CEO-nya sangat muda. Hatiku segera berdenyut kuat. Kemunculan Jerry yang menyebabkan kegemparan di perusahaan. "Yumi, cepat lihat, apakah orang yang CEO Luo ikuti adalah Jerry Yang." Setelah menyelesaikan proses lamaran, Sweetie Sun melihat punggung Jerry yang begitu dia tiba di lobi, dan dia pun terkejut. Ketika Yumi Qin menoleh, Jerry yang sudah menghilang di ujung koridor. "Kamu juga mengatakan bahwa CEO Luo mengikutinya, apakah menurutmu orang itu adalah sampah yang tidak berguna itu?" kata Yumi Qin dengan lucu. Sweetie Sun memukul dahinya, "Aku benar-benar bodoh. Orang yang bisa diperlakukan seperti ini oleh CEO Luo pasti adalah CEO yang akan datang ke perusahaan hari ini." Di lantai paling atas perusahaan, di dalam sebuah kantor mewah, Jerry yang duduk di sofa yang nyaman, memejamkan mata dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Robin Luo berkata dengan hati-hati dari samping, "CEO, Anda di sini pasti karena sesuatu. Katakan saja, aku pasti tidak akan mengecewakan Anda." "Tunggu." Jerry yang hanya menjawab pertanyaan itu dengan dingin, dan dengan mata yang masih terpejam. Waktu terus berlalu, tapi Jerry yang masih memejamkan matanya. Tampang Jerry yang seperti ini membuat Robin Luo merasakan tekanan tanpa akhir, lapisan keringat halus secara bertahap muncul di dahinya, dan ini membuatnya merasa tidak nyaman. CEO bilang untuk tunggu, sedang tunggu siapa? Mungkinkah CEO mengetahui sesuatu? Tepat ketika Robin Luo merasa cemas, pintu kantor didorong terbuka. Saat dia hendak memarahi orang itu,
dia melihat pria itu berjalan menuju Jerry Yang dan memberikan dokumen kepadanya. "Kak Jerry, ini yang kamu inginkan." Sampai saat ini, Jerry yang baru membuka matanya, melihat isi file, dan ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Robin Luo sangat bingung, matanya tidak pernah lepas dari dokumen itu, dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. "Pak." Jerry yang dengan kejam melemparkan dokumen itu ke arah Robin Luo, "Bacakan untukku." Melihat Jerry yang tiba-tiba marah, Robin Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan dengan cepat mengambil dokumen itu dari lantai. Tanggal 5 Juni Hotel X, menerima suap. Robin Luo berhenti setelah membaca satu kalimat, bagaimana mungkin dia berani membaca lagi. Dalam dokumen tersebut, terlampir semua bukti dalam waktu kurang dari sebulan sejak dia menjabat sebagai manajer umum. Yang paling membuatnya takut adalah bahkan waktu dan tempat suap dicatat dengan jelas. Jerry yang segera marah, "Baca terus." Robin Luo sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia pun segera berlutut di depan kaki Jerry Yang. "CEO, aku salah, aku tidak akan berani melakukannya lagi, tolong beri aku kesempatan." Saat ini, wajah Robin Luo penuh dengan air mata. Tidak mudah baginya bekerja dari karyawan kecil hingga hari ini. Dia berperilaku baik dan tidak pernah menerima suap selama lebih dari 10 tahun di perusahaan. Sampai dia menjadi manajer umum cabang Jiangsu, dan banyak orang elit Jiangsu yang mendekatinya, dia pun tidak bisa menahan godaan dan menerima banyak hadiah secara pribadi. "Kak Jerry, apakah kamu ingin membunuhnya?" Tepat ketika Robin Luo khawatir tentang apakah dia dapat terus menjadi manajer umum, Charles Ma mengucapkan kalimat seperti itu, yang membuatnya sangat takut hingga dia hampir pingsan. Tentu saja Charles Ma tidak bercanda, dia tahu jelas apa arti grup Yan Chen bagi Jerry Yang. Ketika Robin Luo menerima hadiah itu menunjukkan bahwa dia melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan perusahaan, benar-benar keterlaluan. Tang, tang, tang. Jerry yang tidak berbicara, dan dengan ringan mengetukkan jarinya di atas meja, seperti jimat yang mengancam jiwa. Tubuh Robin Luo sudah lemas, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memohon belas kasihan. "Mengetahui bahwa kamu ini pertama kalinya kamu melakukan ini, aku bisa memberimu kesempatan, tapi ingat, hanya sekali ini. Jika kamu melakukannya lagi, suap yang kamu terima akan dianggap sebagai uang untuk membeli nyawamu," kata Jerry yang sambil menyipitkan matanya, kemudian dia bangkit dan pergi. Wajah Robin Luo penuh dengan kegembiraan seolah dia baru saja kabur dari kematian, dan dia dengan cepat berjanji kepada Jerry Yang, "Terima kasih, CEO, aku berjanji, tidak akan melakukannya lagi." Awalnya, dia pikir dia akan dikirim masuk ke penjara, tapi tidak menyangka Jerry yang bersedia memberinya kesempatan. Ini membuatnya merasa sangat berterima kasih, dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan bekerja di bawah Jerry yang dengan baik. Setelah mengikuti Jerry yang keluar perusahaan, Charles Ma bertanya dengan bingung, "Kak Jerry, mengapa kamu masih mempertahankannya?" "Aku baru kembali, dan tidak banyak orang yang bisa aku pakai, mudah untuk membuatnya menghilang, tapi sulit untuk mencari seorang manajer umum yang familiar dengan bisnis grup Yan Chen." Jerry yang terus berkata, "Grup Yan Chen telah dikendalikan oleh keluarga Yuan selama bertahun-tahun, dan manajemen tertinggi perusahaan telah dilatih oleh keluarga Yuan, kecuali aku mengganti semua orang saat ini. Jika aku melakukan ini, maka perusahaan akan benar-benar hancur di tanganku. Bahkan jika aku ingin mengubahnya, tidak bisa sekarang, masalah ini tidak dapat diburu-buru." "Aku mengerti, Kak Jerry bermaksud untuk melatih orang yang dapat kakak percaya, lalu pada saat waktunya tiba, baru mengganti orang-orang di perusahaan." Meskipun Charles Ma pandai seni bela diri, dia bukan orang bodoh, dan dia dengan cepat mengetahui niat Jerry Yang. Kak Jerry telah memperoleh bukti kesalahan Robin Luo. Tepat ketika dia akan runtuh, Kak Jerry memberinya kesempatan lagi, dia pasti akan berterima kasih dan melakukan pekerjaannya dengan baik untuk perusahaan. Jika Robin Luo dapat berperilaku baik di masa depan dan benar-benar mampu, Kak Jerry pasti akan memberikan panggung yang lebih besar untuknya. Jerry yang melirik Charles Ma dengan wajah yang rumit,
dan kemudian menghela nafas pelan, dengan kemampuanmu. Jika kamu tinggal di perbatasan utara, masa depanmu tidak terbatas. Sayang sekali kamu mengikutiku. Charles tanpa sadar berdiri tegak dengan wajah serius, mengenai perbatasan utara. Kak Jerry adalah dewa. Jika tidak ada Kak Jerry, aku tidak tahu sudah berapa kali aku mati. Ini adalah suatu kehormatan bagiku untuk berada di sisi Kak Jerry. Jerry yang tidak berbicara lagi, dan setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, temukan sesuatu untukku, siapa yang menjebakku dan Lesikin 5 tahun lalu. Aura mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuh Jerry Yang, dan tatapannya penuh kedinginan. Bersambung.